Sulawesi Tengah, tepatnya di Toili, Jalan Tadulako, nomor B1, RT 001, RW 002. Terus di sini saya ada sekitar 10 tetangga dan mayoritas Islam. Di dekat rumah saya ada SMA Negeri 1 Toili, di Jaya Kencana dekat Tugu, perempatan, dan di depan Bank BNI. Terus di samping SMA ada SMP Negeri 1 Toili, Sentral Sari. Terus kalau gereja Katolik itu ada di desa tetangga. Jadi kalau mau ke gereja harus ke desa tetangga dulu. Habis itu di sini di dekat rumah saya, tepatnya di depan ada Alfamidi, dan di depan Alfamidi ada laundry. Di situ di samping laundry ada fotokopi dan masjid besar. Oh, di sini juga di sekitar tempat tinggal saya ada pasar, tepatnya di Mekar Kencana dan lapangan di sebelahnya. Habis itu di sini RW-nya tidak ada, cuman RT-nya. Habis itu di dekat rumah saya juga ada koperasi, tepatnya di Jaya Kencana, dan Koperdik di Tirta Kencana. Saya kira cuma itu saja, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Rusia. Ternyata lingkunganmu cukup lengkap ya, tempat-tempatnya hampir semua yang penting ada di sekitar tempat tinggalmu. Bagus sekali. Sekarang saya lanjutkan. Wakil dari NTT sekarang ya, Nusa Tenggara Timur. Saya pilih saudara Nova Taruli Limbong. Silahkan saudara Nova Taruli Limbong dari Sumba, NTT. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya masih tinggal di Nusa Tenggara Timur, lebih jelasnya di Jalan Bayangkara, RT 4 RW 3, Kecamatan Kota Weka Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, di lingkungan rumah saya itu berseberangan dengan Polres Sumba Barat. Nah, di tepi jalan sebelah kiri itu gereja paroki Santo Petrus dan Paulus Weka Bubak. Nah, setelah gereja, ke sampingnya itu terus TK, SD, SMP Katolik, satu yayasan di situ. Rumah saya juga dekat sama klinik kesehatan. Terus setelah klinik kesehatan, sebelahnya itu langsung toko yang menjual sembako sama perabot rumah tangga. Di sini juga sudah ada beberapa bank, namun cuman ada BI sama BNI. Mandiri sama BCA sama bank yang lain itu belum ada, Romo. Sekian dari saya, Romo. Oke. Terima kasih Nova atas sharingnya dari Nusa Tenggara Timur, Sumba, yang lingkungannya juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap ya, sehingga bisa
terbantu dengan baik dalam hidup sehari-hari. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Tadi sudah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sekarang Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa. Dan untuk wakil Pulau Jawa, saya memilih Saudara Nanda Norienda Putri dari Bogor, Jawa Barat ini ya. Silahkan Nanda. Terima kasih Romo. Saat ini saya tinggal bersama orang tua saya di Bogor, alamatnya Kampung Samporak, Kecamatan Tanjung Sari, Desa Cibadak, Kabupaten Bogor, RT 01, RW 01. Untuk tempat-tempat umum yang penting, di dekat rumah saya ada kantor desa, terus belakang rumah saya ada SD sama SMP. Untuk rumah ibadah ada musola, sekitar ada 4 musola dekat rumah saya, dan toko-toko sembako juga ada banyak. Untuk banknya di sekitar rumah saya mungkin nggak ada tapi jauh dari rumah. Terus puskesmas juga ada, cuman jaraknya jauh. Itu aja Romo. Terima Oke. kasih. Jadi ada banyak musola ya di sekitar rumahmu, Iya Romo. sehingga mempermudah kalau mau beribadah atau bersembahyang. Ada ATM tidak di dekat rumahmu? Nggak ada Romo. Ada. Jauh semua. Oh semua. Oh ya, baik. Terima kasih Nanda. Sekarang kita melanjutkan wakil yang terakhir, yaitu yang kos di Paingan, ya. Yang kos di Paingan, saya memilih Saudara Hilarius Jaka Andu. Silahkan Saudara Hilarius Jaka Andu. Terima kasih Romo. Saat ini saya kos di Kos Putra Kesatria, tepatnya Jalan Kantil, Jalan Paingan nomor 06, Kepulauan Maguwo Harjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. RT dan RW-nya saya kurang tahu Romo. Bapak Ibu kosnya, karena di sini yang jaga kos itu masih lajang Romo, namanya Mas Tio. Mas Listio. Terus tempat-tempat penting ya Romo, seperti puskesmas, 2 km dari kos saya ada puskesmas. Lalu 1 km rumah sakit saya kurang tahu Romo, kalau rumah sakit. Terus 1 km ada kantor polisi Romo. Ya. Lalu gereja saya kurang tahu Romo, karena saya belum pernah beribadah semenjak di Jogja, saya belum pernah beribadah Romo. Lalu toko-toko di sini lumayan banyak Romo, di sekitaran kos saya banyak toko, fotokopi juga lumayan banyak, laundry juga lumayan banyak. Lalu sekitar 300 meter dari kos saya ada ATM Romo dan Bank BRI. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Hilarius. Hilarius Jaka Andu asalnya dari mana? Dari Medan Romo. Dari Medan, Sumatera Utara, tapi kos dengan tempat kosmu dengan kampus Sanata Dharma Paingan di sebelah mananya? Di belakang mungkin Romo.
di belakang kampus. Oh, di belakang kampus, tidak jauh dari kampus. Enggak, Romo, sekitar 450 meter. Oh, begitu. Ya. Kamu tahu Stadion Maguwarjo tidak? Tidak, Romo. Oh, ada stadion besar di sana dekat kampus. Ya. Nah, kalau kamu jalan di depan stadion itu, lalu kamu belok ke kiri, kira-kira 100 meter di sana ada rumah sakit. Ya, ada rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan. Ya, tidak terlalu besar tapi cukup lumayan. Itu rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, ya. Jadi kecuali ada puskesmas juga ada rumah sakit tidak jauh dari kampus, ya. Kemudian kalau kamu bertanya mengenai rumah ibadah, ya, daerah Paingan Maguwarjo itu gereja Katoliknya ada di Babatan, ya. Kalau kamu mencari jalan tajam ke utara, di sana ada, tidak jauh ya, tidak jauh dari kampus, mungkin 1 atau 2 kilometer dari kampus, ya. Ada paroki Babatan, Petrus dan Paulus Babatan. Kalau kamu membutuhkan tanya gereja Babatan ada di mana, ya. Oke, jadi kita sudah lengkap. Ada yang tinggal bersama orang tua, ada yang kos, ya. Yang kos itu masih harus mencari, ya, fasilitas-fasilitas tempat-tempat penting yang ada di sekitarnya, ya. Kalau yang tinggal di rumah orang tua mungkin sudah cukup mengenal lingkungannya, ya. Ya, karena waktunya tidak mencukupi untuk semua sharing, ya, maka saya cukupkan 6 orang wakil yang menceritakan mengenai lingkungan tempat tinggalnya, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan lingkungan kampus, ya. Dengan lingkungan kampus tempat kita belajar, ya. Nah, lingkungan kampus Sanata Dharma. Pertama-tama saya akan memperkenalkan 2 hal. Pertama, websitenya pasti kamu sudah tahu juga, ya, atau laman dari USD, dan logo, ya. Kamu mungkin sudah sering melihat logo USD, ya, supaya kita lebih mengenali logo itu gambar apa, isinya apa, dan seterusnya, ya. Ya, ini pasti kamu sudah tahu, ya. Jadi kalau kamu mau mengenal lingkungan kampus, lebih-lebih yang tinggalnya jauh dari kampus, ya, di luar DIY Yogyakarta, ya, salah satu cara yang paling mudah itu adalah membuka website atau laman Universitas Sanata Dharma yang alamatnya adalah www.usd.ac.id, ya. Nah, ini adalah halaman pertamanya, ya. Nanti kamu bisa mencari informasi itu, ya, mengenai Sanata Dharma, sejarahnya, pimpinannya, dan seterusnya, ya. Mengenai beasiswa yang ada di Sanata Dharma, mengenai pendaftaran masuk, mengenai hal-hal perkuliahan, mengenai publikasi ilmiah, perpustakaan, dosennya,
kegiatan mahasiswa, wisuda, alumni dan sebagainya. Ya, jadi bagi yang ingin mendalami universitas ini silahkan membuka lagi website ini dan masuk ke dalam detail-detailnya sehingga kita bisa lebih mengenal website kampus universitas kita, ya. Kemudian logo, ya, mestinya sudah kenal kamu ya, logo Sanata Dharma ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari logo Sanata Dharma ya. Pertama, bingkainya berupa bunga teratai, ya, ini bunga teratai ya, dan bersudut 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bunga teratai bersudut 5. Teratai itu melambangkan kemuliaan, keluhuran. Sudut 5 melambangkan Pancasila ya. Jadi kita selalu mengejar dan menomorsatukan kemuliaan ya, dan kita berdasarkan dasar negara kita yaitu Pancasila, maka sudutnya 5 ya. Lalu di tengah-tengah ini ada obor ya. Nah, ini melambangkan apa? Melambangkan semangat ya, semangat bahwa kita itu belajar di Sanata Dharma itu dengan bersemangat ya, semangat dan semangatnya menyala-nyala. Ini api ini kalau di lambang itu bergerak-gerak ini ya, seperti api sungguhan ya, sehingga menunjukkan berkobar-kobar ya semangatnya. Kemudian ada buku di tengahnya ini ya. Nah, tentu saja ya, karena kita belajar di universitas, tentu kita mengejar ilmu. Ilmu diperoleh dari mana? Dari buku ya, dari buku. Ya, jadi buku yang terbuka ya, tidak tertutup, terbuka melambangkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan yang kita pelajari di universitas ya. Kemudian teratai ini berwarna coklat ya di dalamnya ya, melambangkan sikap dewasa yang matang ya. Coklat ini melambangkan kematangan ya. Jadi mahasiswa dibina supaya menjadi manusia yang memiliki sikap dewasa yang matang ya. Kemudian yang terakhir ada tulisan dalam buku ini ya, tapi tulisan ini bukan isi buku tetapi semboyan Sanata Dharma dalam bahasa Latin ini ya, semboyan Sanata Dharma ad maiorem Dei gloriam ya. Ad itu artinya demi, maiorem itu artinya lebih besar, Dei itu artinya Tuhan, gloriam itu artinya kemuliaan ya, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar ya. Jadi semboyan Sanata Dharma itu segala usaha yang kita lakukan di Sanata Dharma, tujuan akhirnya itu, tujuan yang paling akhir adalah supaya Tuhan itu semakin dimuliakan ya. Kalau cita-cita pendidikan Sanata Dharma itu berhasil, mahasiswa itu berhasil dididik menjadi manusia yang cerdas dan humanis, itu berarti sesuai dengan cita-cita Tuhan yang menciptakan kita, berarti kita meningkatkan, mengembangkan kemuliaan Tuhan menjadi lebih besar lagi. Ya, jadi pencapaian tujuan Sanata Dharma
akhirnya berarti apa? Berarti Tuhan semakin dimuliakan ya, dengan keberhasilan kita. Oke, itu kampus Sanata Dharma, khususnya website dan logonya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lingkungan universitas. Ya, yang ingin kita ketahui tentu saja adalah pimpinannya. Ya. Siapa rektornya dan siapa wakil-wakil rektornya. Ya. Nah, untuk ini saya persilahkan salah seorang yang tadi belum berbicara ya, di luar yang 6 tadi ya, di luar yang 6 tadi, salah seorang siapa yang sudah mempelajari dan mempersiapkan dan mencari siapa pimpinan Universitas Sanata Dharma. Ya. Silahkan salah satu, tidak saya tunjuk kali ini, silahkan salah satu yang ingin men-sharingkan apa yang sudah disiapkan kemarin mengenai pimpinan Universitas Sanata Dharma. Silahkan, siapa mau? Jangan malu-malu. Kok malu-malu semua? Oh, siap semua. Ya, bagaimana? Siapa kamu? Arimbi. Arimbi, silakan Arimbi. Iya, untuk rektor satunya itu Bapak Rohandi. Rektornya dulu. Oh iya, siapa ya? Rektor satunya Bapak Rohandi. Ya, betul. Terus. Dan wakil rektornya Bapak Aufridus. Ya, betul. Kemudian Bapak Paulus Bambang Irawan. Ya, betul. Kemudian Bapak Auda Tedakena. Siapa yang terakhir? Bapak Auda Tedakena. Oke. Nah, kamu belum menyebutkan ini rektornya ini. Rektornya Bentar Romo. Ya, pimpinan universitas itu namanya rektor. Ya, kalau SMA pimpinannya namanya kepala sekolah. Ya, kalau di universitas kepala sekolahnya itu namanya rektor. Ya, kemudian rektor itu mempunyai 4 orang wakil. Ya, rektor itu pemimpin umum ya, seperti kepala sekolah. Lalu rektor itu mempunyai 4 wakil ya, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan wakil rektor 4 ya. Di SMA juga ada ya, ada kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah bidang akademik, wakil kepala sekolah bidang administrasi, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya, mungkin ada wakil kepala sekolah bidang kerjasama. Ya, nah di universitas juga ya sama di mana-mana. Ya. Nah, rektor Universitas Sanata Dharma adalah Bapak Dr. Andes Johannes Eka Priyatma, PhD. PhD itu doktor ya, dokter lulusan
dari luar negeri itu seringkali diberi singkatan PhD, ya, filosofi doktor, ya. Bapak Eka Priyatma ini adalah seorang doktor bidang teknologi informasi, ya. Jadi beliau juga dosen di fakultas kita, ya. Beliau dosen di Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Teknik Informasi atau program studi informasi, ya. Ini pimpinan umum seluruh universitas, ya. Kemudian beliau mempunyai 4 orang wakil, ya, tadi sudah disebutkan oleh saudara Arimbi. Wakil yang pertama adalah Bapak Rohandi, ya, juga doktor ini, ya. Bapak Rohandi ini bidang akademik, ya. Wakil Rektor 1 itu mengurusi bidang akademik, ya, bidang akademik. Dan beliau ini adalah dosen dari program studi pendidikan fisika, ya, FKIP, ya, Bapak Rohandi, ya, yang mengurusi bidang akademik, ya. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan juga oleh Arimbi, Wakil Rektor 2 adalah Bapak Dr. Andes Alfredus Atmadi, ya. Ini fotonya, dan program studinya sama dengan Pak Rohandi. Beliau juga dosen pendidikan fisika, ya. Beliau adalah lulusan S2 fisika dari ITB, ya. Jadi beliau dosen pendidikan fisika FKIP, ya. BR2 ini mengurusi bidang apa? Keuangan, ya. Keuangan dan kepegawaian Sanata Dharma, ya, dan administrasi. Jadi kalau kamu membutuhkan dispensasi bidang keuangan, biasanya kamu ke kantor WR2 ini, ya. Banyak mahasiswa itu yang berurusan dengan Wakil Rektor 2, lebih-lebih dalam kaitannya dengan keuangan, ya, dalam kaitannya dengan minta dispensasi, minta keringanan dan sebagainya, ya. Ini Pak Alfredus Atmadi, ya. Kemudian Wakil Rektor 3, ya. Wakil Rektor 3 ini ngurusi bidang kemahasiswaan, ya, urusannya dengan mahasiswa, kegiatan mahasiswa, pembinaan mahasiswa, ya. Beliau ini adalah seorang Romo, ya, Romo Paulus Bambang Irawan, ya, STD itu sarjana teologi, ya, sarjana doktor teologi, ya, lulusan dari Boston College di Amerika Serikat, dan beliau adalah dosen dari Fakultas Teologi, ya, Universitas Sanata Dharma, ngurusi kemahasiswaan. Ya, kalau kamu aktif di bidang kemahasiswaan, kamu akan seringkali berjumpa dengan Romo Bambang Irawan ini, ya. Lalu yang terakhir, Wakil Rektor 4 adalah Bapak FX Auda Teda Ena, ya. EDD ini adalah singkatan dari Education Doctor, jadi doktor di bidang pendidikan, ya. Beliau dosen dari program studi PBI. Ya, PBI itu apa? Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, ya. Dan BR4 ini mengurusi apa? Mengurusi kerjasama
Sanata Dharma dengan pihak luar dan juga mengurusi alumni, ya, kerjasama dan alumni. Ya, jadi kalau kerjasama dengan universitas lain atau dengan perusahaan di luar Sanata Dharma itu diurusi oleh Bapak Auda Teda Ena, ya. Auda Teda Ena, kelihatannya namanya aneh ini ya. Belum pernah dengar mungkin kamu nama seperti ini ya, tapi ini orang Jawa, ya. Orang Jawa, orang Jogja nih ya, orang Jawa dari Jogja. Ya. Oke, semua ini orang dari Jawa kecuali Pak Rohandi, orang dari Jawa Barat, ya, orang Sunda ini Pak Rohandi ya. Yang lainnya ini semua orang dari Jawa. Ya. Apakah ada yang mau bertanya mengenai pimpinan Sanata Dharma? Mungkin kamu sudah dikenalkan ketika Insada ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pimpinan fakultas ya, kita turun ya. Sebelumnya saya tanya dulu, Sanata Dharma mempunyai berapa fakultas? Sanata Dharma berapa fakultas? Siapa yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa. Nanti saya benarkan kalau salah ya, tidak apa-apa salah, jangan takut salah ya. 5. Siapa? Saya. Eben, ya sebutkan 5 apa saja. FKIP. FKIP, betul. 2. FST. FST, fakultas kita ya. 3. Apa? Teologi. Fakultas Teologi, benar. Apalagi? Apa nih? Baru 3 ini. Teknik kah? Nah, teknik itu masuk FST. Farmasi, psikologi. Farmasi, benar. Lalu apalagi? Psikologi. Psikologi 5 ya. Masih kurang Eben ya. Masih kurang ya. Yaitu Fakultas Ekonomi 6, Fakultas Sastra 7 ya. Dan yang terakhir adalah Fakultas Pasca Sarjana ya, S2 dan S3 ya. Nah, kita masuk ke fakultas kita ya, Fakultas Sains dan Teknologi ya, FST ya. Pimpinannya disebut dekan ya. Nah, mempunyai wakil dekan ya. Kalau universitas itu pimpinannya rektor, kalau fakultas pimpinannya dekan. Ya, nah, siapa yang tahu dekan dan wakil dekan fakultas kita, Sains dan Teknologi? Silahkan. Silakan, jangan ragu-ragu, tidak perlu takut salah. Kalau salah saya benarkan. Silakan, salah satu. Saya Romo. Siapa? Marceliana. Marceliana, sebutkan dekannya siapa? Dekannya ada Bapak Sugi Mungkasi. Betul sekali. Kedua, wakil dekan. Wakil dekannya yang pertama ada Bapak Damar Wijaya. Benar. Kemudian Lalu wakil dekannya yang kedua ada Bapak Igusti Ketut Puja. benar sekali. 100 untuk Marceliana ya. Jadi pimpinan FST adalah Bapak Dr. Sudi Mungkasi ya.
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, yang belum kenal, Pak Sudi Mungkasi adalah doktor matematika, ya, dari lulusan dari Australia. Ya. Nanti kamu kalau pada suatu semester pasti akan mengikuti kuliah Pak Sudi Mungkasi ini. Ya. Bidangnya adalah matematika terapan, ya, applied mathematics. Ya. Jadi ini dosen dari program studi matematika, ya, program studi kita. Yang kedua tadi sudah disebutkan, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Damar Wijaya, ya, ini mengurusi bidang akademik, ya, seperti Wakil Rektor 1, mengurusi bidang akademik, ya. Bapak Damar Wijaya, dosen dari Prodi Teknik Elektro, ya, FST. Ya. Kemudian yang Wakil Dekan 2 adalah Bapak Dr. I Gusti Ketut Puja, ya, orang Bali, ya, jelas dari namanya. Ya. Ini Wakil Dekan 2 mengurusi bidang administrasi dan keuangan, ya, seperti BR2, ya, administrasi dan keuangan, ya. Bapak Ketut Puja ini dosen dari Prodi Teknik Mesin, ya. Jadi dekan itu dari Prodi Matematika, Wakil Dekan 1 dari Prodi Teknik Elektro, Wakil Dekan 2 dari Prodi Teknik Mesin. Ya, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kita boleh bangga karena dosen kita itu adalah dekan dari Fakultas FST ini. Ya. Sekarang kita masuk ke prodi, ya, sekarang, ya. Prodi kita adalah Prodi Matematika, ya. Pimpinannya disebut Kepala Prodi, ya, Kaprodi, ya. Lalu juga mempunyai wakil, ya. Jadi kalau universitas itu rektor, kalau fakultas dekan, kalau prodi disebut Kaprodi, ya. Siapa yang sudah mengetahui Kaprodi dan wakilnya? Silahkan, salah satu. Jangan malu-malu. Romo. Siapa? Siapa? Salah satu, jangan ragu-ragu. Ya, saya Romo. Siapa? Sebutkan nama. Norberta Romo. Norberta, silakan Norberta. Kaprodinya Bapak Hartono. Prodinya Bapak Hartono, benar. Terus wakil prodinya Ibu Lucia. Ibu Lucia, betul. Lalu sekretariatnya kamu tahu nggak? Sekretariatnya Bapak nggak tahu. Tahu, ya. Inilah saya kenalkan, ya. Kaprodinya Bapak Hartono, doktor matematika, ya. Doktor matematika ini S1 dari UGM, S2 dari Jerman, S3 dari Australia. Ya. Jadi beliau ini belajar matematika di Indonesia, di Jerman, dan di Australia. Ya. Jadi ahli matematika dan bidangnya adalah bidang optimasi, ya, dalam matematika. Ya, nanti kamu pasti akan berjumpa dengan beliau, ya, di dalam perkuliahan. Ya. Wakilnya hanya satu, ya. Kalau dekan itu wakilnya 2, kalau Kaprodi wakilnya hanya 1, yaitu Ibu Dr. Lucia Krismiati Budi Asih.
Ya. Beliau ini doktor matematika juga ya. Lulusan mana? Lulusan ITB Bandung. Ya. S1-nya dari UKSW Salatiga, S2 dan S3-nya dari ITB Bandung. Ya. Ini juga ahli matematika terapan. Ya. Nanti kamu pasti akan mengikuti kuliah dari Ibu Lucia ini. Ya. Kemudian yang belum kenal, kalau kamu membutuhkan bantuan di sekretariat program studi matematika, pimpinannya adalah Bapak Tupijo ya. Nah, ini kamu akan sering berurusan dengan Pak Tupijo ini ya. Karena urusan administrasi, urusan KRS, urusan jadwal, urusan hal-hal lainnya itu semua berkaitan dengan tugas dari Pak Tupijo ya. Kalau Bu Lucia ini wakilnya Kaprodi lebih banyak berurusan dengan mahasiswa ya, dengan kemahasiswaan. Jadi kalau kamu aktif di kemahasiswaan nanti akan berurusan dengan Ibu Lucia ini ya. Inilah pimpinan dari prodi kita ya, yang saya kira perlu kamu ketahui. Oke, perpustakaan ya, ini penting sekali ya. Perpustakaan itu ada yang online, ada yang offline ya. Perpustakaan yang online itu ada di library.usd.ac.id ya, pasti sudah tahu kamu ya. Jadi kalau kamu mencari buku di perpustakaan, maka kamu masuk ke website ini dan nanti kamu akan mencari buku di sini ya. Kamu ketikkan judul buku atau nama pengarang atau apa, lalu kamu cari, lalu bisa kamu pinjam ya. Kalau yang berada di daerah Yogyakarta bisa meminjam secara online ya, bisa meminjam secara online ya. Kalau di luar Jogja juga bisa ya, asal nanti menentukan dikirim menggunakan jasa kurir apa ya. Jadi sementara selama pandemi pinjam pengembaliannya itu secara online ya, belum memungkinkan datang sendiri ya. Kalau secara offline, perpustakaan kita ada di Merican ya, yang pusat segala urusan administrasi dan koleksi ada di Merican. Perpustakaan kita termasuk besar karena satu gedung sendiri terdiri dari 4 lantai ya, dengan segala fasilitasnya. Kemudian di Paingan juga ada cabangnya ya, khusus untuk melayani mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Paingan ya. Di Paingan ada 3 fakultas ya, FST, psikologi, dan farmasi ya. Buku-bukunya disediakan juga di perpustakaan Paingan ya, kampus Paingan ya. Jadi ada 2 lokasi offline-nya ya, di Merican dan di Paingan ya. Nah, fasilitas kampus lainnya ya, yang mungkin kamu perlukan kalau kamu nanti belajar offline ya, datang ke kampus ya. Poliklinik. Nah, mahasiswa kadang-kadang sakit ya. Kalau sakitnya tidak terlalu keras, bisa datang ke poliklinik universitas, ada di Merican, ada di Paingan ya. Di samping poliklinik ada apotek ya. Jadi kalau kamu mendapat
resep dari dokter di poliklinik, obatnya bisa langsung dibeli di sampingnya, ada apoteknya. Ya. Kampus ministry, ya, kampus ministry ini melayani soal-soal peribadahan, ya, dari semua agama, ya, peribadahan Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya, ini urusannya adalah ibadah keagamaan. Ya, setiap kampus itu mempunyai kampus ministry. Ya. Nah, karena Sanata Dharma adalah universitas Katolik, maka kita mempunyai rumah ibadah Katolik di Merican, ya, yaitu kapel. Ya, kapel di Merican, ya, yang cukup besar. Ya. Kemudian di Payengan ada ruang doa, ya, untuk beribadah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa atau LKM. Ya, mungkin kamu belum mengenal ini, ya, LKM ini. Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Ini yang mengurusi apa ini? Mengurusi beasiswa, ya, dan bantuan kesejahteraan untuk mahasiswa. Jadi misalkan pada masa pandemi kemarin itu LKM ini membantu dengan bahan makanan dan obat-obatan dan seterusnya. Ya, tapi yang terpenting adalah LKM ini mengurusi beasiswa. Ya, jadi kamu yang membutuhkan beasiswa pasti akan berurusan dengan LKM ini. Ya, ini daftar beasiswa yang ada di Sanata Dharma. Ya. Ada beasiswa Sanata Dharma, ada beasiswa Cerdas Humanis, beasiswa Triarkara, beasiswa Bidik Misi dari pemerintah, ya, beasiswa Toyota, beasiswa Aptik, dan seterusnya. Ya. Jadi ada banyak beasiswa, baik dari Sanata Dharma maupun dari pemerintah maupun dari perusahaan. Dan juga dari Pemda, ya, dari pemerintah daerah seringkali mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di sini dengan beasiswa, ya, misalnya Pemda Kutai, Pemda Nias, Pemda Mapi, Papua, NTT, dan seterusnya. Ya, ini banyak beasiswa yang ditawarkan di Sanata Dharma. Dapat kamu cek di website USD bagian ini, ya, bagian beasiswa ini, ya, bagian ini. Jadi itu urusan dari Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Ya, kemudian masih ada pusat layanan konseling. Ini di Fakultas Psikologi, ya, untuk mahasiswa yang membutuhkan nasihat, ya, misalnya karena kesulitan belajar atau kesulitan hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, kesulitan agama atau kesulitan apapun juga yang kamu butuh nasihat, kamu bisa datang ke PLK, ya, Pusat Layanan Konseling yang ada di Payengan, ya, di Fakultas Psikologi. Lalu ada bookshop, ya, buku-buku yang dijual di toko buku universitas. Di Payengan ada, di Merican juga ada. Ya. Semua buku terbitan universitas itu ada di sana, juga buku-buku lainnya, juga kebutuhan alat tulis menulis dan sebagainya tersedia di bookshop kampus ini, ya, ada di dalam kampus. Di dalam kampus juga ada bank, ya, baik di Merican maupun di Payengan itu ada bank. Ya, di Merican ada Bank Niaga dan Bank BRI. Di Payengan ada Bank Niaga dan Bank Mandiri. Ya. Jadi kalau kamu membayar uang kuliah secara tunai, biasanya kamu setorkan ke bank ini, ya, tidak ke universitas langsung, tapi ke bank-bank yang
mempunyai counter di masing-masing kampus universitas. Oke, lalu masih ada lagi SIA, ya. SIA ini sistem informasi akademik, ya. Sistem informasi akademik. Ada SIA mahasiswa, ada SIA orang tua. Jadi orang tua itu bisa ngecek ya perkembangan studi anak-anaknya yang kuliah di Sanata Dharma melalui SIA orang tua, ya. Mahasiswa juga bisa mengecek perkuliahannya menggunakan SIA mahasiswa, ya. Kemudian ada LMS yang sudah kamu pakai, ya. LMS itu Learning Management System, di mana proses belajar mengajar setiap mata kuliah itu dikelola, ya, dengan LMS ini, ya, termasuk pertemuan PPKMB, termasuk perkuliahan landasan matematika dan seterusnya. Ya, sudah kamu kenal LMS ini, ya. Kemudian USD juga punya medsos, ya, karena sekarang medsos itu sangat penting untuk berkomunikasi, ya, dengan masyarakat dan dengan mahasiswa. Maka USD juga mempunyai medsos, yaitu punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, punya Twitter, dan tentu saja punya email dan website, ya. Tadi sudah saya tunjukkan websitenya, ya. Jadi kamu bisa ngecek ini, ya, medsos dari USD untuk bisa mengetahui bermacam-macam kegiatan ataupun rencana kegiatan universitas kita, ya. Nah, yang terakhir adalah UKM. Nah, ini penting sekali, ya, UKM ini, karena ini adalah kegiatan mahasiswa di luar kuliah, ya. Jadi kamu, kalau tadi dikatakan pengembangan kepribadian, itu yang dikembangkan tidak hanya bidang perkuliahan, ya, akademik, intelektual, tapi juga di luar perkuliahan itu ada banyak kegiatan yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, ya. Ada bidang seni budaya. Seni budaya itu seni tari, seni suara, kur. Nah, kur Sanata Dharma itu terkenal, ya. Kemudian seni fotografi, ya, seni teater, ya, seni budaya ada di sana, ya. Nah, kamu bisa ikut kegiatan ini sesuai dengan minat dan bakat, ya. Ada olahraga, ya, yang suka olahraga. Ada basket, ada sepak bola, ada taekwondo dan lain-lainnya, ya. Ada jurnalistik, ya, ini adalah pers mahasiswa. Ini adalah majalah mahasiswa, ya, yang dikelola oleh mahasiswa. Editornya juga mahasiswa, penulisnya juga mahasiswa, ya. Ini bidang karang mengarang, tulis menulis, ya, yang kalau kamu berminat bisa bergabung di sana. Nah, yang terakhir pengabdian masyarakat, ya. Jadi kegiatan kita tidak hanya ke dalam, ya, kampus, tapi juga keluar kampus, ya. Pengabdian masyarakat, ya, membantu masyarakat di sekitar kita. Misalnya mahasiswa FKIP membantu sekolah-sekolah di sekitar kampus untuk mendampingi anak-anak belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya, ya. Pengabdian kepada masyarakat, ya.
di samping KKN. Ya. Oke, sampai sekian saya persilahkan kalian untuk bertanya sekarang. Ya, penjelasan saya sudah cukup banyak. Mungkin ada yang kelewatan, yang belum saya jelaskan. Ya, yang kamu ingin tahu, silahkan. Atau yang kamu sudah tahu, sudah kamu siapkan, tetapi belum dibahas, juga boleh. Silahkan, siapa yang mau bertanya atau mau menanggapi. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Silahkan. Silahkan. Siapa? Ada yang belum jelas mengenai apa yang saya uraikan ini tadi? Mengenai fasilitas, mengenai SIA, mengenai UKM, atau mengenai universitas, fakultas, prodi, dan seterusnya, atau perpustakaan. Silakan. Romo, Ya, silakan. Siapa? saya mau nanya. Siapa? Sebutkan namanya. Gregoria. Gregoria. Silakan, Gregoria. Saya mau tanya, Romo, kan itu fasilitas kampusnya ada bank. Itu bank apa ya, Romo? BRI kah atau? Tadi sudah saya sebutkan di apa? Di Merican, di kampus Merican ada Bank Niaga dan Bank BRI. Ya. Di kampus Paingan ada Bank Niaga dan Bank Mandiri. Dua bank itu, ya. Jadi kalau kamu nanti misalnya datang untuk membayar uang kuliah, sudah ditentukan nanti membayarnya di bank yang mana, di kampus mana, ya. Gregoria. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan, jangan ragu-ragu. Romo, saya mau bertanya. Silakan, namanya siapa? Arimbi, Romo. Siapa? Arimbi. Arimbi, silakan. Kalau di kampus Paingan itu ada kantinnya nggak sih, Romo? Ada kantinnya. Ada, ya, di Merican ada, di Paingan juga ada, ya, kantinnya. Tapi selama pandemi kantinnya sementara belum dibuka, ya, tapi di luar pandemi ada kantin di dalam kampus, ya. Ada kantin di dalam kampus. Dan kecuali itu tidak jauh dari kampus, kalau kamu keluar kampus itu ada banyak sekali warung-warung makan, ya. Jadi kalau kamu bosan makan di kantin, kalau di kantin itu hanya berjalan 5 menit sudah sampai, ya. Tapi kalau kamu bosan makan di kantin, kamu bisa keluar dari kampus, berjalan kaki sebentar, 10 menit itu ada banyak rumah makan kecil-kecil yang menyediakan makanan dengan harga yang mahasiswa, ya, yang tidak mahal, ya. Jadi jangan takut kelaparan karena ada banyak makanan di sekitar kampus kita. Begitu, Arimbi? Iya, Romo. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan.
Saya Romo, Marta. Marta, silakan. Itu kan kemarin pas orang tua itu loh, pertemuan orang tua kan disebutkan kalau lulus tuh syaratnya itu minimal 10 poin kan Romo. Ya. Terus misalnya saya ikut UKM 1 gitu, itu tuh UKM tuh termasuk poin bukan sih Romo? Iya, ada poinnya. Setiap kegiatan kalau kamu pun mendapat sertifikat, itu nanti akan diberi poin ya. Jadi kalau kamu ikut kegiatan selalu diberi sertifikat ya. Kalau kamu ikut UKM lalu kamu menjadi panitia ini panitia itu dapat sertifikat, kumpulkan sertifikat itu ya. Nanti setiap sertifikat itu akan ada poinnya ya, tergantung aktivitasnya ya. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi seksi, dan seterusnya. Itu mempunyai poin-poin yang berbeda-beda. Ya, jadi poin itu untuk memastikan bahwa mahasiswa itu kalau di Sanata Dharma tidak hanya kuliah. Itu ya maksudnya. Kalau di Sanata Dharma tidak hanya kuliah, tapi juga membina diri dalam bidang kegiatan di luar kuliah ya, karena itu berguna untuk pengembangan kepribadianmu ya, kerjasama, komunikasi ya, kesekretariatan, administrasi, keterampilan dan sebagainya ya. Nah, poin itu tidak lain daripada itu ya. Kalau IP itu indeks prestasi itu mengukur keberhasilan studi ya. Kalau poin itu mengukur aktivitasmu di luar kuliah ya. Memastikan bahwa kamu itu tidak hanya kuliah tapi juga aktif di bidang luar kuliah. Berarti kalau semisal kita ikut webinar tapi bukan dari kuliah gitu boleh ya Romo? Boleh ya. Tapi jangan lupa minta sertifikat ya. Minta sertifikat ya. Nanti karena untuk mendapat poin harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Harus dibuktikan dengan sertifikat. Setiap poin harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Sertifikat itu semacam ijazah ya. Buktikan ijazah itu bukti bahwa kamu lulus, sertifikat itu bukti bahwa kamu mengikuti kegiatan. Oke? Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan, siapa lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mempersiapkan pertemuan berikutnya. Ya. Pertemuan berikutnya itu mengenai tokoh ya yang akan kita tiru ya keunggulannya ya. Silakan dicatat, buatlah suatu karangan pendek atau infografik mengenai seorang tokoh yang kamu kagumi ya. Lalu pertanyaan pokoknya di dalam karangan itu adalah mengapa kamu mengagumi tokoh tersebut ya. Maksudnya apa yang mengagumkan dalam diri orang tokoh tersebut ya. Tentu saja sikap-sikap dan sifat-sifatnya ya. Tentu kamu sudah tahu kan maksudnya kita ingin membangun suatu sikap dan semangat ya. Dan akan terbantu kalau ada tokoh yang sudah menghayati dan melaksanakan semangat itu ya. Silahkan untuk
pertemuan berikutnya kamu 1 halaman saja ya, tidak usah panjang-panjang, karangan pendek mengenai seorang tokoh yang kamu kagum ya. Dan Romo, saya mau tanya. silakan, siapa kamu? Renard, tokoh ini mesti karakter yang beneran ada atau boleh karakter fiksi gitu? Sekali lagi saya tidak mendengar. Karakter yang tokoh ini mesti dari orang yang beneran ada di dunia nyata gitu atau boleh karakter fiksi gitu? Yang benar. Oke. Bukan fiksi ya. Bukan fiksi ya, bukan Spider-Man atau Superman atau itu ya, bukan fiksi tapi yang pernah hidup ya, pernah hidup di dunia ini, yang faktual, real ada, ya? bukan fiksi tokohnya. Oke. 1 halaman saja, boleh karangan, boleh infografik ya. Infografik itu karangan yang dipadu dengan gambar-gambar ya. Gambar-gambar atau grafik-grafik atau semacam itu ya. Ada grafik, ada gambar-gambarnya ya. Jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kita akhiri perjumpaan kita. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya minggu depan. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berweekend pada akhir pekan ini. Semoga kalian bisa beristirahat sambil belajar dan bisa menyenangkan hatimu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.